keramaian, suara tawa yang berdenting seperti kaca. Kamu merasa hangat, aman, sampai sebuah kalimat meluncur dari bibirnya, manis, tajam, dan ditujukan kepadamu. Ah, dia memang begitu. Jangan dianggap serius. Kalimat itu menggantung di udara, diikuti oleh gelombang tawa dari orang-orang di sekitarmu. Kamu ikut tersenyum, tapi senyummu terasa seperti topeng porselen yang retak, dingin dan rapuh di wajahmu. Di dalam, di ruang sunyi tempat jiwamu berada, sesuatu yang hangat baru saja padam, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa aku terlalu sensitif? Pertanyaan itu adalah bisikan pertama dari keraguan. Keraguan adalah benih, mereka menanamnya di dalam pikiranmu, lalu menyiramnya setiap hari dengan tatapan meremehkan dan tawa yang menggema. Kamu merasa sendirian di tengah keramaian. Terlihat namun tak terlihat, terdengar namun tak didengar. Dengar baik-baik, ini bukan kepekaan berlebihan, ini adalah sebuah pola, sebuah taktik yang dirancang dengan presisi mematikan. Ini disebut penghinaan terselubung, seni merendahkan seseorang sambil menjaga citra diri tetap bersih. Ini adalah agresi pasif dalam bentuknya yang paling murni. Tujuannya kekuasaan. Dengan membuatmu merasa kecil, mereka merasa besar. Dengan menghancurkan kepercayaan dirimu, mereka membangun singgasana mereka di atas reruntuhannya. Ini bukan lagi interaksi sosial. Ini adalah medan perang psikologis. Dan kamu harus mengenali senjata-senjata yang digunakan untuk melawanmu. Mari kita bongkar satu persatu. Tanda pertama, candaan yang menusuk. Ini adalah senjata andalan mereka, hinaan yang dibungkus dengan pita humor. Aku cuma bercanda, kok kamu sensitif banget? Adalah peluru kedua yang mereka tembakkan. Kalimat itu secara instan membalikkan keadaan. Tiba-tiba bukan lagi perilaku mereka yang salah, tapi reaksimu. Kamu yang menjadi masalah. Ini adalah gaslighting. Sebuah manipulasi yang membuatmu meragukan kewarasan dan persepsimu sendiri. Sakit yang kamu rasakan itu nyata. Jangan biarkan mereka meyakinkanmu sebaliknya. Tanda kedua, membongkar kekuranganmu sebagai cerita lucu. Kamu pernah memberitahu mereka rahasia. Sebuah kesalahan di masa lalu, sebuah ketakutan, sebuah momen kelemahanmu, kamu memberikannya dalam kepercayaan. Dan mereka mengambil kepercayaan itu, membawanya ke depan umum, dan menghancurkannya untuk mendapatkan tawa murahan. Ini bukan sekadar pelanggaran privasi. Ini adalah pengkhianatan. Mereka menunjukkan padamu dan pada dunia bahwa kerentananmu tidak aman di tangan mereka. Tanda ketiga, selalu mengoreksimu di depan semua orang. Saat kamu sedang bercerita, mereka memotong. Bukan kejadiannya tidak seperti itu. Saat kamu menyebut sebuah fakta, mereka menyela. Sebenarnya data yang benar adalah ini tidak dilakukan untuk membantu. Ini adalah unjuk superioritas. Mereka secara konsisten memposisikan diri sebagai yang lebih pintar, lebih tahu, dan lebih akurat. Sementara kamu diposisikan sebagai orang yang ceroboh, tidak kompeten, dan tidak bisa diandalkan. Setiap koreksi adalah goresan kecil pada reputasi dan harga dirimu. Tanda keempat, pujian dengan sindiran backhanded compliment. Wow, gaun itu terlihat bagus untukmu. Jauh lebih baik dari yang biasanya kamu pakai. Atau, aku kaget kamu bisa menyelesaikan proyek itu. Kukira bakal gagal total. Kalimat-kalimat ini terasa seperti madu dan racun dalam satu tegukan. Bagian pertamanya mengangkatmu, hanya agar bagian keduanya bisa menjatuhkanmu lebih keras. Tujuannya adalah membuatmu terus-menerus merasa tidak cukup baik. Bahkan saat kamu berhasil, mereka akan memastikan kamu tahu bahwa keberhasilanmu adalah sebuah anomali, sebuah kebetulan. Dan sekarang, nomor 5. Tanda yang paling sunyi, paling dalam, dan paling merusak. Tanda yang tidak menyerang apa yang kamu lakukan, tapi siapa dirimu. Tanda kelima, mengabaikan pendapatmu seolah kamu tidak ada. Bayangkan ini. Kamu sedang dalam diskusi, kamu mengajukan sebuah ide, sebuah solusi, kamu menyampaikannya dengan jelas. Lalu, hening. Tidak ada yang menanggapi. Dia, sang manipulator, bahkan tidak melakukan kontak mata. Seolah-olah kamu baru saja berbicara dalam bahasa yang tidak ada di dunia ini. Seolah-olah kamu hanyalah udara. Lalu, 5 menit kemudian, orang lain atau lebih buruk lagi, dia sendiri mengajukan ide yang sama persis. Dan tiba-tiba semua orang menanggapi. Ide yang brilian. Di momen itu, egomu tidak hanya terluka. Egomu dibakar, dihancurkan hingga menjadi abu. Karena ini adalah serangan terhadap eksistensimu. Tindakan ini memberitahumu, pikiranmu tidak berharga, kontribusimu tidak berarti, kehadiranmu tidak relevan. Ini adalah cara paling efektif untuk membuat seseorang merasa tidak terlihat dan tidak berdaya. Ini membakar egomu karena ego pada intinya adalah keyakinan bahwa aku ada dan aku berarti. Manipulator ini mengambilnya darimu tanpa satupun kata hinaan. Tanda keenam, membandingkanmu secara terbuka dengan orang lain. Lihat deh si X, dia bisa menangani tekanan dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak bisa seperti dia?
Atau pasangan temanku selalu memberinya kejutan. Kamu tidak pernah. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan dan di tangan seorang manipulator itu adalah senjata pemusnah massal untuk harga diri. Mereka menciptakan sebuah kompetisi yang tidak pernah kamu setujui. Sebuah perlombaan di mana kamu selalu memulai dari garis finish dan selalu kalah. Tanda ketujuh dan yang paling mendasar, bahasa tubuh yang meremehkan. Kata-kata bisa berbohong tapi tubuh jarang sekali. Perhatikan mata mereka saat kamu berbicara. Apakah mereka memutar bola matanya? Perhatikan helaan napas mereka. Apakah itu helaan napas lelah yang terdengar setiap kali kamu mulai berbagi sesuatu yang penting bagimu? Perhatikan tangan mereka. Apakah mereka memeriksa ponsel, melihat jam tangan, atau memunggungi kamu saat kamu berada di tengah kalimat? Sinyal-sinyal nonverbal ini adalah ribuan tusukan jarum. Masing-masing tidak mematikan, tetapi bersama-sama mereka bisa membuatmu berdarah hingga kering. Jadi kamu telah melihat tanda-tandanya. Kamu merasakan dinginnya di tulangmu. Kamu mengenali polanya. Lalu apa? Pertama, pahami ini. Ini bukan tentangmu. Ini tidak pernah tentangmu. Ini semua tentang mereka. Orang yang perlu merendahkan orang lain untuk merasa tinggi adalah orang yang paling rapuh dari semuanya. Mereka membangun istana di atas pasir, dan mereka takut setiap gelombang akan meruntuhkannya. Kamu adalah gelombang itu. Potensimu, cahayamu, harga dirimu, semua itu mengancam fondasi rapuh mereka. Kedua, berhentilah mencari validasi dari sumber yang beracun. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Mencoba meyakinkan mereka tentang nilaimu sama seperti mencoba menanam bunga di atas beton. Berhentilah menyakiti dirimu sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting, sadari bahwa kekuatan terbesarmu bukanlah dengan melawan api dengan api, bukan dengan balas merendahkan. Kekuatan terbesarmu adalah keheningan. Keheningan saat kamu memilih untuk tidak lagi bereaksi. Keheningan saat kamu mengambil harga dirimu dan berjalan pergi. Suara langkah kakimu yang menjauh akan lebih keras daripada hinaan apapun yang bisa mereka lontarkan. Karena itu adalah suara seseorang yang akhirnya sadar bahwa mereka pantas mendapatkan yang lebih baik.